Teman-teman pendengar semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcast Bertiga. Kali ini kita akan ngobrolin tentang perjalanan inspiratif dari anak muda yang berhasil mengubah kesenangan sederhana menjadi pencapaian yang luar biasa. Aku Raisa Mutiara, dan hari ini aku kedatangan tamu spesial, seorang sosok yang membuktikan bahwa hobi itu bukan cuma mengisi waktu luangnya dia loh, tapi juga bisa jadi menjadi jalan menuju ke prestasi. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita. Halo Kak Gila. Halo semuanya. Boleh perkenalan diri dulu kan secara singkat biar penonton lebih tahu kakak lebih detail lagi? Boleh. Halo semuanya, nama aku Atila. Aku baru aja lulus dari Institut School of Management jurusan akuntansi, dan sekarang kegiatan aku lagi ngajar dance. Wow, berarti aku tebak hobi kakak juga berbau dance ya? Betul. Oke, setelah kita kenal sedikit tentang Kak Akila, boleh nggak ceritain sedikit prestasi non-akademik apa aja yang pernah kakak capai? Kalau misalnya dalam dance, aku pernah beberapa kali menangin juara sebagai solo maupun sebagai grup juga di bidang dance modern, dan juga pernah dulu di bidang tari tradisional juga. Wow, berarti nggak cuma dance, selain modern, kakak dance-nya K-pop juga atau? Betul, K-pop, Wow, dulu pernah tradisional juga. Berarti nggak cuma satu bidang, ada K-pop, ada modern, ada traditional dance juga. Wow, berarti kalau kayak gitu dari sesingkat itu aja kita bisa tahu kalau kisah kakak ini pasti inspiratif banget buat teman-teman yang punya mimpi lewat hobi mereka ya. Kalau boleh tahu, sebelum kakak bisa menentukan dari K-pop, modern atau traditional dance itu, gimana sih cerita awalnya kakak bisa tertarik di bidang dance atau tari ini? Jujur pertama kali dance kan pas SD ya, dulu tradisional dance. Aku nggak inget karena masih kecil, tapi mungkin diajak sama guru mungkin ya, Okay. kayak ayo kamu ikut aja ekskul tari tradisional. Mungkin dari situ ikut ekskulnya, terus makin lama kita ikut tuh pas SMP. Nah baru mulai menuju ke arah modern dance akhirnya. Oh, berarti urutannya dari tradisional K-pop baru ke modern. Betul. Cuman kalau yang sekarang lagi ditekunin banget tuh apa? Bidang apa kira-kira? Lebih ke K-pop sih, K-pop dance. Sekarang K-pop. Dari pengalaman-pengalaman lama kakak itu, kira-kira hal apa atau mungkin ada momen apa yang bikin kakak tuh benar-benar yakin kalau misalkan ini tuh emang passionnya kakak gitu loh, biar bisa dibawa ke mungkin ke level kompetisi kan tadi yang kakak mention, atau bahkan sampai mencapai prestasi juara gitu. Mungkin pas aku menang juara solo kali ya. Juara solo itu aku baru tahun lalu. Tahun lalu pas aku menang juara solo, juara satu, aku baru kayak mikir, oh apa mungkin kedepannya ini bisa aku seriusin ya. Terus bener aja pas aku coba seriusin, dapat tawaran dari sana sini buat ngajar di sekolah, di studio, dan bahkan juga pernah ditawarin buat ngajar DBL. Wow, DBL tuh berarti yang acara basket itu ya, keren Betul. banget. DBL Jakarta? DBL ya, Jakarta Barat. Wow. Berarti sekarang juga kakak lagi kerjanya di bidang dance-nya dance modern atau K-pop? Kalau yang kerja sekarang? Ada yang modern, ada yang K-pop. Oke. Kalau boleh spoiler dikit, lomba itu tuh di lomba acara apa? Terus kakak bawain apa? Yang pernah nih, Ya, yang pernah menang yang bikin kakak bener-bener yakin kalau ini memang passion kakak. yang tahun lalu itu juara 1 di UNJ, waktu itu acara kita, dan itu lomba offline solo pertama aku. Jadi sebelumnya aku pernah solo juga, cuman online. Cuman kalau online ya udah gitu di rumah kan, ya biasa. Kan kalau offline kita gimana nih caranya satu panggung yang gede ini harus aku yang isi gitu, dan aku harus memikat hati juri dan juga penonton yang ada di sono gitu. Nah itu alhamdulillah pada saat itu menang juara. Bawain apa waktu itu kak? Waktu itu bawain lagu Gamnya Yeonjun sama Miaunya Mio. Dua lagu. Kalau boleh tahu kenapa kakak bisa nge-combine dua lagu yang dimana-mana jelas kayak Yeonjun kan boy group, sedangkan Miof itu kan girl group. Kenapa ada kepikiran ke sana? Apa dari konsepnya kakak cari tahu atau gimana? Coba ceritain. Ya, jadi pertama-tama aku kalau misalnya milih lagu lomba itu harus lagu yang aku suka dulu. Jadi kalau misalnya lagunya udah aku suka, itu berarti apa ya, lebih enak lah buat dibawainnya. Nah emang kebetulan waktu itu aku lagi suka lagu Gamnya Yeonjun.
Nah, aku tuh biasanya suka cover cowok, tapi aku juga suka cover cewek. Nah, di lomba ini aku pengen nunjukin kalau aku tuh bisa nunjukin dua sisi yang berbeda itu. Oke. Nah, makanya pas aku udah tahu aku lagi suka lagu Yeonjun, oke, lagu cowok, lagu ceweknya apa nih? Nah, pada saat itu aku lagi suka lagu Meow. Kayak kok konsepnya kayaknya cocok nih kalau misalnya digabungin. Akhirnya aku gabungin, terus itu juga ada konsepnya, aku bikin konsepnya. Jadi ya terbentuklah dua lagu itu. Berarti kalau aku dengar dari cerita sedikit cerita kakak yang tadi itu, kakak tuh lebih tertuju ke hip hop. Secara modern dance kan ada banyak genre tuh ya, ada hip hop, ada konten dan lain-lain. Itu kakak lebih tertuju ke yang mana tuh? Detail genrenya itu. Bisa dibilang hip hop iya, ladies juga ya. Oke. Nah, tadi kan kakak bilang sebelumnya juga pernah ikut lomba online ya. Nah, waktu sebelum lomba online itu kakak punya pengalaman ikut lomba juga nggak? Atau yang online itu benar-benar pertama kali? Sebelumnya, sebenarnya pertama kali banget itu tradisional. Tradisional. Cuman kan masih kecil ya, jadi nggak inget. Nggak inget. Pertama kali banget aku inget ikut lomba itu pas SMA, itu K-pop. K-pop. Itu grup. Dan pada saat itu alhamdulillah menang juara 2. Wow. Nah, waktu pertama kali ikut lomba, kita bahasnya lomba yang K-pop aja ya, karena dari SMA tuh udah lama juga. Waktu pertama kali kakak ikut lomba atau perform di K-pop cover dance itu, kira-kira apa yang paling sering kakak rasain? Mungkin kayak rasa gugupnya, senengnya, atau justru kayak nggak nyangka sampai sekarang tuh udah bisa sejauh ini gitu. Pasti kalau lomba nervous ya, gugup. Cuman kalau itu grup, jadi kayak kita gugupnya bareng-bareng. Iya benar. Lebih banyak serunya karena kita nyiapin bareng-bareng, kita gugupnya bareng-bareng, berjuang bareng-bareng. Kalau as a solo performance, nah kalau solo gugupnya lebih terasa sih, karena ya kita lah deg-degannya sendiri. Aku bener kayak nyiapin semuanya sendiri, terus juga pas tampilnya juga sendiri. Jadi emang gugupnya lebih terasa solo. tapi sampai sekarang kakak masih suka ngerasain rasa gugupnya itu nggak? Masih. Bahkan bukan lomba. Kayak kalau perform, oh ya kakak pernah kayak perform as guest star gitu? Pernah. Nah itu masih suka gugup nggak? Biasanya kalau perform doang gugupnya pas belum tampil ya, tapi kayak pas udah tampil, pas aku udah ngeliat, apalagi kalau reaksi dari penontonnya bagus, itu biasanya aku udah nggak terasa deg-degan. Nah kalau misalkan lomba solo, berarti kan masih gugup nih. Kira-kira how to deal with it? Cara kakak mengatasi gugup itu biar kakak bisa tampil maksimal? Dari mindset dan effortnya sih. Jadi dari effortnya dulu, aku harus maksimal, latihannya harus jor-joran biar pas hari H tuh udah nggak ada gerakan yang aku lupain, udah nggak ada yang aku sesalin. Itu dari effortnya. Terus dari mindsetnya, pokoknya pada saat itu yang penting I did my best, apapun hasilnya I don't care. Yang penting I did my best and I enjoyed my performance, dan penontonnya juga enjoy, itu aku udah senang. Dan dengan menanam mindset itu, makin lama deg-degannya nggak terlalu terasa sih. Oke. Nah tapi pernah nggak ada kejadian di mana kakak performing mau itu solo atau grup di K-pop cover salah gerakan? Salah gerakan kayaknya nggak pernah. Kalau lupa pernah. Nah kalau lupa nggak pernah. Berarti lebih ke pernah salah gerakan. Salah gerakan memang kayak kalau lupa sampai nge-freeze tuh alhamdulillah nggak pernah sih. Kalau salah gerakan biasanya kan ada yang panik malah jadi stop atau malah mengacau, itu kakak gimana? Enggak sih, lanjut aja. Kalau grup itu aku salah sendiri, ya udah gitu, grup mungkin ya jadi kelihatan nggak kompak sih, tapi kan ya udah bakal ditutupin dengan kesalahan, akan ditutupin dengan teman-teman yang lain. Nah kalau solo salah ya nggak tahu, karena kan aku solo gitu, orang-orang juga nggak tahu Korea aku tampilin, jadi ya udah sih. Berarti kunci pertamanya itu ada di PD ya? Betul, pedein saja kalaupun salah. Kalau tadi kan kakak mention ngajar juga. Nah itu kalau ngajar berarti kakak prepare-nya juga sendiri, materi buat ngajarnya? Ya, ngajar prepare sendiri, cuman biasanya aku juga dapat arahan dari mau itu pihak studionya atau pihak sekolahnya. Biasanya mereka ada briefing dulu kayak ini apa aja yang perlu diajarin gitu. Tapi kalau misalnya untuk materi per kelas per minggunya itu aku ngajarin sendiri. Nah tadi juga kakak sempat mention kalau misalkan buat perform solo itu prepare-nya lebih jor-joran ya. Nah itu kalau kakak latihan sendiri, latihannya di mana? Terus apakah pakai
yang ngajar. Itu kakak ngapalin sendiri, benar-benar latihan sendiri atau di rumah apa gimana? Oke, yang ngajar maksudnya materinya? Oh enggak, maksudnya kayak kakak ada coach buat ngajar materinya atau kakak benar-benar ngulik sendiri gitu? Bener-bener sendiri dong, aku dari dulu otodidak. Aku nggak pernah ikut. Oh kakak nggak pernah ikut kelas dance gitu? Aku selalu otodidak, kecuali ekskul pas yang SD itu ya. Pastinya kan masih anak kecil, ada coach ekskulnya, cuman di luar itu aku nggak pernah ikut dance class. Jadi pas nyiapin solo, aku emang udah terbiasa nyiapin sendiri gitu, jadi udah nggak perlu coach lagi. Nah setelah sejauh ini kakak udah sering ikut lomba, mungkin menang beberapa lomba, kakak udah pernah ada panggilan job selain ngajar nggak? Mungkin jadi juri di suatu perlombaan atau ada pengalaman kayak gitu? Juri pernah dipanggil 2 kali di universitas, aku lupa karena udah lumayan lama, tapi pernah dipanggil universitas. Terus di kampus aku sendiri juga pernah dipanggil buat jadi juri dance juga. Tadi kan kalau dari tadi tuh kakak lebih nyeritain dari sisi kakak jadi performer ya. Kira-kira kalau misalkan jadi juri, apa yang harus disiapin? Jadi juri ya pengalaman sih. Juri pengalaman sih, karena kalau nyiapin ya harus ada pengetahuannya. Iya benar. Apa aja yang perlu dinilai. Mungkin pas aku waktu itu pertama kali ngejuri, aku lebih banyak research lagi sih, kayak aku ngeliat lagi suatu performance dan kayak aku coba mikirin ini aspeknya apa aja yang harus dinilai. Nah, itu aku lebih research lagi sih pas pertama kali research. Kalau cara penilaian kakak tuh lebih detail di bidang apa nih? Karena kan biasanya tiap-tiap juri tuh ada fokusnya beda-beda. Mungkin ada yang di kalau ngoreksi grup tuh ada yang lebih ngeliat kekompakan, ada yang ngoreksi detail, atau mungkin basicnya kayak tempo mereka gerak. Kalau kakak lebih detail kemana? Aku lebih ke musicality sih, sama showmanship. Jadi senyaman apa dia di panggung, dan juga ke tekniknya. Karena itu biasanya 5 detik awal itu pasti udah kelihatan. Kalau misalnya kekompakan kan aku harus perhatiin dari awal ke akhir. Iya. Tapi kalau misalnya teknik, terus dari showmanshipnya, itu biasanya 5 detik pertama aku biasa udah langsung asal aku catat. Bisa secepat itu? Iya, karena mungkin langsung kelihatan. Biasanya ciri-ciri orang atau grup yang tampil di bagian musicality-nya ketahuan bakal hancur nih gimana? Skill hancur. Dia dari awalnya gimana? Ciri-ciri awalnya? Dari ekspresinya udah kelihatan sih, ekspresinya dan tekniknya. Kalau secara ekspresi menggambarkan muka dia kenapa nih? Muka mikir kah? Muka panik kah? Muka gugup kah? Bukan mikir, tapi kayak muka orang kurang pede. Kayak mungkin dia senyum tapi matanya lifeless gitu kayak. Lifeless gitu ya. Beda lagi sama yang dia interact sama audio, eye contact, berasa dari awal. Facial expression juga kakak merhatiin berarti. Oke, berarti di balik semua perjalanan yang Kak Akila udah lewatin itu pasti ada perjuangannya banget ya, kayak kakak yang tadi ngulik dari awal sendirian, otodidak gitu. Nah, sejauh ini kira-kira dari mulai kakak jadi performer dan kakak jadi juri, atau mungkin kakak juga ngajar, tantangan terbesar apa yang kakak hadapin selama proses ini gitu? Paling besar itu jujur mentality pas ikut lomba sih, karena kan dance kan hobi ya, hobi tampil seneng gitu. Tapi kalau misalnya lomba diperlombakan, berarti kan harus kita pastinya punya ekspektasi tertentu untuk memenangkan lomba itu. Dan itu mentalnya emang susah banget sih, makanya aku jarang banget ikut lomba solo. Kayak jarang dari keinginan aku sendiri untuk ikut lomba solo, karena biasanya sampai sekarang aku pun masih kurang berani untuk lomba solo. Kalau grup kan ya udah ada yang ngajak kan udah gak. Tapi kalau solo kan harus dari diri sendiri kan, gitu. Jadi emang tantangan terbesar itu mentality pas mau ikut lombanya sih. Tapi kalau misalkan as solo performer gitu, kakak tuh lebih ke, kan tadi kakak ngebahas mentalitinya ya, itu tuh kakak lebih selain gugup, itu tuh kakak takut ngerasa takut pas perform salah, atau takut penontonnya nggak merhatiin kita dengan baik, nggak enjoy gitu, apa gimana? Jujur takut salah sih, takut nervous, takut ngeblank. Cuman yang namanya orang overthinking kan, ya udah overthinking aja gitu kan, belum tentu kejadian. Dan semakin kita pikirin, malah takutnya semakin kejadian. Jadi
I always try to brush it off, terus ya udah pede aja. Tapi ya tentunya pasti masih deg-degan juga sih. Kalau yang baru-baru ini kakak ada pengalaman ikut solo competition juga nggak? Ada ikut di UMG lagi aku. Tapi kali ini bawain apa? Kali ini bawain lagu Cinci. Nah kali ini dua-duanya lagunya cewek. Oke, kalau boleh tahu lagu apa? Lagu Mascara. Lagu pertama itu Is This Love sama lagu Mascara. Nah, tadi kan kakak sempat mention kakak masih nervous buat ikut solo competition. Tapi setelah kemarin yang UNJ pertama, kenapa kakak memberanikan diri lagi buat perform di UNJ yang kedua kalinya as solo performer lagi? Apa yang membuat kakak yakin kalau kakak ini mau lagi maju gitu loh as solo performer? Nah, karena diajak. Aku diajak walaupun solo. Jadi ada banyak temen aku yang ikut juga kan. Jadi kayak dia nanyain, "Sil, kamu ikut nggak?" Kayak, oke boleh deh. Itu kalau nggak dia nggak bakal ikutan dong. Tapi kan sama-sama kakak tampilnya sendiri gitu walaupun yang ngajak. Betul sih, tapi kan pasti at least Ada temennya. Ada temennya untuk deg-degan walaupun ya tampilnya beda ya. Iya. Tapi tetap aku punya temen untuk deg-degan gitu, deg-degan bareng. Berarti tapi aku tebak sebelum lanjut kakak itu bisa dibilang introvert. Iya, itu. Jadi kakak rada nggak pede kalau kakak perform tapi nggak ada temen kakak. Betul sekali. Berarti butuh support system ya. Selain itu, kalau misalkan kakak lagi nggak ada jadwal perform nih, mau itu competition atau buat project atau ngajar atau apapun itu, kakak tetap latihan nggak sehari-harinya? Buat mungkin ngasah skill kakak gitu? Sebenarnya nggak bisa dibilang latihan, tapi aku kan di rumah ada TV yang bisa nonton YouTube gitu ya. Biasanya kalau misalnya aku nyetel lagu, pasti secara nggak sadar aku bakal dance juga. Tapi bukan latihan juga sih, lebih ke ini namanya juga hobi ya. Selain itu, tapi kakak sering ikut kayak tren TikTok atau gitu? Oh iya, aku juga bikin konten-konten juga di TikTok lagi, pengen aku pesenin juga sih. Boleh spill TikTok ya? Kakak sering konten di mana? IG atau TikTok? Lebih sering TikTok. TikToknya apa namanya? Di @omokesip. Omokesip. Yes. Oke, kalian bisa lihat gimana cara Kak Akila ngedance di situ, karena nggak mungkin kita suruh Kak Akila dance di sini kan ya guys. Space-nya terlalu ya begitu. Secara nggak langsung kan di situ kalau kakak ngonten juga tetap latihan kan, maksudnya kayak kakak bisa ngoreksi. Nah, setelah kakak ngonten, kakak tuh tipe orang yang take sekali habis itu langsung diupload, atau kakak pasti ngoreksi detail-detail kakak yang kakak lakukan gitu? Biasanya nggak pernah one take sih. Biasanya nggak pernah one take. Jadi aku take dulu nih sekali, aku lihat apa yang perlu aku benerin, baru aku take berkali-kali sampai yang menurut aku kurang itu udah nggak ada. Sampai aku bener puas sama. Berarti bener-bener walaupun cuma buat konten TikTok, kakak tuh sedetail itu ya kalau mau diupload. Berarti kan kalau kayak gitu kakak punya rasa konsisten buat belajar, walaupun kayak dari hal-hal kecil, nggak harus pas mau perform atau mau ngajar doang kan ya. Berarti emang kuncinya ada di konsistensi selain di PD. Betul. Nah, selain konsistensi PD, tadi kakak juga sempat mention support system. Kira-kira siapa sosok yang punya peran besar sebagai support system kakak selama menjalani perjalanan di bidang ini? Ada dua. Boleh di-spill? Keluarga aku sama teman aku. Keluarga aku tuh semuanya, mama aku, papa aku, kakak aku, bahkan mbak aku juga itu support aku banget. Dan teman-teman aku juga, mereka semua sangat sportif. Aku kalau misalnya ada lomba-lomba tuh mereka tuh nonton. Tapi mama papa atau keluarga gitu suka nonton nggak kalau kakak perform? Suka, tapi nanyain kamu besok mana, perform mana, papa boleh ikut nggak, nonton ya. Itu kayak benar-benar beberapa ngerasa disupport sih. Berarti walaupun kayak mereka cuma nonton doang, itu tuh membantu banget buat kakak pas perform ya. Kalau ada mereka, itu kakak punya perasaan yang lebih gimana? Entah selain seneng karena ada yang nonton dari pihak yang kakak kenal, kakak merasa lebih seneng kah? Atau gimana gitu? Apa yang membuat beda gitu? Tergantung, kalau misalnya tampil doang seneng, karena ada yang rekamin, sama ya senang aja ditonton sama orang yang aku kenal kan. Kalau lomba, aku malah jadi pressure, karena kan kalau misalnya aku nggak bawa piala kan agak kayak aku jadi merasa mereka datang agak sia-sia gitu. Tapi at the same time juga pressure, but at the same time reassuring juga. Jadi kalau misalnya aku nggak menang,
mereka biasanya udah nggak apa-apa Berarti emang keluarga atau temen tuh bener-bener support kakak banget ya. Dari support itu kan pasti muncul rasa seneng nih. Selain rasa seneng, pastinya kan ada rasa semangat yang mungkin menggebu-gebu ya pada saat itu. Pernah nggak sih at some moment kakak ngerasa stuck atau mungkin ngerasa kehilangan motivasi di tengah jalan? Kayak biasanya kan soalnya banyak nih Gen Z atau teman-teman kita yang lagi fokus di satu bidang, tiba-tiba kayak bosen atau ngerasa kayak tiba-tiba nggak cocok padahal cuman lagi ada mungkin capek atau gimana gitu. Kakak punya perasaan kayak gitu nggak? Nah ini baru-baru ini aku rasain. Tapi bukan bosen sih, lebih ke stuck. Apalagi aku kan ada ngajar di satu sekolah yang dimana aku harus bikin koreo sendiri. Jadi setiap minggunya aku bikin koreo sendiri kan. Dan itu baru aja kemarin aku stuck bikin koreonya, juga nggak dapat. Padahal biasanya aku setengah jam tuh udah dapet gitu koreonya. Tapi tadi kemarin bener-bener sejam, 2 jam ada koreonya nggak dapat. Terus juga kalau misalnya lagi bikin konten, kadang kan males ya. Iya bener, gangguan terbesar ya. Aduh, jelek, males ah. Terus kayak aku mencoba untuk aku udah lanjut latihan, udah lanjut videoin, harus aku selesaiin semalas apapun. Nah kalau misalkan kayak tadi stuck bikin koreo, kira-kira kakak lebih sering nyari inspirasi buat koreonya tuh di mana? Di YouTube sih, biasanya aku cari dancer yang aku suka, aku ngeliat performance dia, terus biasanya aku bakal merasa lebih terinspirasi. Oh ini kayaknya gerakan pakai tangan kayak gini, oke nih, atau pakai kayak gini, oke nih. Kalau selain cara nyari inspirasi dari dancer yang kakak suka, kakak punya nggak cara tersendiri biar kakak tuh ngerasa termotivasi lagi? Kayak mungkin ada beberapa orang kan yang lebih suka ngilangin rasa capek atau suntuknya itu di mungkin jalan-jalan, nyari pemandangan kayak gitu. Itu kakak ada nggak? Ada, aku kan sering upload konten nih. Nah, alhamdulillah ada beberapa konten aku yang lumayan rame dan ada banyak yang komentar positif. Jadi kalau misalnya aku lagi malas, lagi demotivated, biasanya aku lihat lagi tuh komentarnya biar makin semangat lagi ya. Karena banyak yang ngomong deh kayak, ih kakak keren banget, kakak cantik banget kan, jadi kayak oke. Berarti dari komen-komen sekecil itu tuh kakak bisa termotivasi lagi ya? Iya. Komentar positif tuh berarti benar-benar berpengaruh itu ya buat semua orang, terutama konten-konten creator ya, bisa dibilang kayak gitu. Itu ternyata benar-benar berpengaruh banget ya guys. Selain melihat komentar yang paling berkesan itu, aku penasaran juga apa hal yang paling berkesan buat kakak dalam dapat pengalaman berprestasi saat ini gitu. Ada nggak pengalaman berkesan sejauh perjalanan kakak ini sampai bisa di titik ini? Banyak perlu mikir nih. Sama aku dance. Iya, sama kakak dance. Pengalaman berkesannya mungkin dari yang terbaru aja kali ya. Boleh. Baru aja beberapa minggu yang lalu itu aku perform ada di acara fandom gitu, fandomnya Hype yang BTS, Hype gitu. Dari situ aku perform sebagai elite. Nah itu pertama kalinya aku banyak dipuji sama penontonnya, kayak aku disamperin sama beberapa yang bilang, kakak cantik banget, kakak keren banget ya. Oh oke. Banyak yang minta foto juga. Kalau gue tahu kemarin kakak perform di Elite as siapa membernya? As Minju. Oh wow. Bawain lagu apa? Bawain lagu Cherry sama Do The Dance. Oh, energik banget ya lagunya. Terus selain itu kakak tipe orang yang gimana kalau ngerespon orang-orang yang minta foto, yang muji-muji gitu gimana? Sepertinya sangat terbuka. Aku nanti thank you. Sangat terbuka, sangat senang. Oh berarti kakak tipe orang yang friendly ya? Maksudnya karena ada nggak sih yang kakak temuin orang-orang yang habis perform bener-bener langsung ke backstage, atau kalau disamperin juga kayak yang cuman gitu-gitu doang? Jauh sih aku nggak pernah yang deketin duluan ya. Maksudnya kayak kakak pernah nggak ngeliat performer lain yang kayak gitu? Mungkin kalau nggak disapa emang kayak ya udah pasti mereka kan sama diri mereka sendiri. Tapi kalau misalnya emang aku approach duluan, sejauh ini sih nggak ada sih, semuanya friendly banget ya. Kalau kakak ikut lomba solo atau competition nih, selain menangin piala yang dimana pastinya berkesan banget, kira-kira ada momen berkesan lain nggak? Mungkin kayak momen kebersamaan yang dimana kakak bikin kakak pengen ikut lagi gitu, atau gimana? Lebih ke validasi untuk diri sendiri sih, kayak kalau menang kan berarti wah I'm skilled enough
bentar lagi kan apalagi juga biasanya kan dapat feedback dari juri juga tuh. Nah biasanya juri selain dia ngasih tahu apa yang kurang, kan dia juga ngasih tahu apa yang oke. Nah biasanya itu wah ini tuh di komplimen langsung dari jurinya, yang pastinya dia objektif kan. Betul. Jadi kayak itu validasi untuk diri aku sendiri, dan juga feedback dari mereka aku catat buat kedepannya apa aja yang perlu aku perbaiki. Berarti beneran selain komentar para penonton, komentar juri juga berkesan banget ya bagi kakak. Sangat amat memotivasi ya. Kalau menurut kakak sendiri, kira-kira gimana sih peran hobi ini dalam membentuk kepribadian sama keterampilan diri kakak sendiri di luar bidang akademik jatuhnya ya? Kira-kira gimana tuh? Kalau kepribadian, kayaknya aku menjadi kepribadian jadi orang yang lebih ceria dan pede deh semenjak dance. Karena dulu pas aku SMP, aku jadi baru suka modern dance itu pas kelas 2. Nah, kalau misalnya aku ngeliat lagi diri aku pas kelas 1 SMP sebelum suka modern dance, aku orangnya cenderung lebih murung, lebih tertutup. Betul-betul. Tapi setelah aku nemuin hobi ini, aku kan jadi ada topik gitu untuk dibicarakan sama teman-teman kan. Jadi ada kebanggaan juga, kayak aku jago ini. Jadi kayak Lebih suka menunjukkan diri juga ya. Kalau menurut kakak juga, kan tadi kakak bilang kayak kakak lebih suka show off ke temen, kayak aku lebih aku bisa gini nih, bisa gitu nih. Nah, kira-kira apakah prestasi non akademik ini berpengaruh ke kehidupan kampus atau karir kamu sekarang? Kalau kampus, Mungkin kayak teman-teman kampus lebih kenal kakak as a dancer gitu. iya lagi. Dari SMA sampai kuliah, orang-orang teman-teman aku taunya emang aku yang sering nari gitu. Kalau misalnya tadi apa kampus Sama dunia kerja. Kalau dunia kerja mungkin aku kan jurusan accounting ya. Jadi pastinya aku pengen kerjanya itu kalau nggak misalnya nggak jadi accountant atau finance staff. Nah aku kan sebenarnya sekarang lagi dari kerjaan itu, cuman emang belum kepanggil. Cuman karena aku ada hobi di sini dan ditawarin ngajar, jadinya aku ada kegiatan gitu loh, ada kegiatan dan ada penghasilan sebelum aku keterima di kerjaan yang emang aku pengen. Tapi so far kakak ngajar dance ini happy nggak? Happy dong, karena it's something that I like and I get paid for it. So, aku happy. Kalau boleh kembali ke masa lalu, kira-kira ada nggak hal yang pengen kakak ubah dari perjalanan karir ini? Karir dance? Bisa, mungkin siapa tahu kakak punya pikiran kayaknya aku nggak harus yang ngambil dance biar lebih relate ke kerjaan aku atau gimana gitu. Atau kakak so far seneng-seneng aja gitu ngelakuin dance, nggak ada pikiran-pikiran. Biasanya kan ada tuh yang lagi aktif-aktifnya dance atau kegiatan yang dia tekunin banget ya, tiba-tiba kepikiran kayaknya seharusnya gue tuh nggak ngambil ini deh biar lebih aktif di satu bidang aja atau gimana gitu. Gue kok hal yang aku sesalin nggak ada sampai pengen ngulang sesuatu. I'm pretty happy with how things are right now, but if I can change one thing, mungkin aku mau ikut dance class sih dari dulu gitu, karena dari dulu kan aku nganggapnya oh ya udah hobi otodidak aja gitu, tapi ternyata kedepannya prospeknya lumayan nih. Jadi kalau misalnya aku udah dilatih dari dulu oleh seseorang yang ahli di bidangnya, kayaknya skill dance aku bisa lebih deh kayaknya daripada sekarang. Nah berarti tujuan utama kakak pengen mengulang tuh bukan karena adanya pengalaman negatif ya sejauh ini, karena emang pengennya kakak lebih bagus aja gitu buat ngembangin skill kakak yang sekarang udah ada. Nah terakhir sebelum kita ke penutup, kira-kira pesan apa yang mau kakak sampaikan buat teman-teman penonton kita yang masih ragu ngembangin hobinya ini, takut dibilang gak produktif karena mungkin nggak sejalan dengan jurusan kuliahnya kayak kakak. Kira-kira ada nggak pesan yang bisa menginspirasi mereka buat kayak lo boleh tetap ngejalanin hobi lo tapi lo juga fokus di kuliah lo sekarang gitu? Apa pesan apa yang mau kakak sampaikan? Justru pesan yang pengen aku sampaikan adalah lebih fokus ke hobi kalian. Maksudnya kalau misalnya fokus ke kuliah kalian kan itu udah pasti ya, ke kuliah kalian, ke jurusan kalian. Misalnya kamu jurusan multimedia, ya fokus ngerjain tugas, fokus nyari magang, itu pastinya udah
Memang kewajiban ya. Memang maksudnya kalau misalnya kalian punya hobi, itu aku sangat encourage kalian untuk ditekunin lagi. Karena aku tuh selain dance dulu juga suka gambar, Raisa. Cuman gambar itu nggak aku tekenin dan jadinya nggak jadi apa-apa. Terus aku juga udah nggak terlalu bisa gambar lagi. Beda halnya sama dance. Aku tekunin dari dulu, konsisten sampai sekarang, dan ternyata bisa menjadi satu penghasilan bagi aku. Jadi satu penghasilan ketika aku masih nunggu panggilan interview dari tujuan utama aku gitu. Iya. Berarti perjuangan seseorang itu tuh selalu disertai dengan motivasi penting, pembelajaran dari pengalaman juga ya Kak, yang pastinya keren banget juga dari pengalaman itu. Kalau misalkan kakak disuruh menggambarkan perjalanan kakak yang dari hobi ke bisa jadi prestasi ini dalam satu kalimat itu apa? Satu kalimat. Only satu kalimat. Only one? Yes. Passion. Satu kalimat. Kalimat motivasi yang mau kakak sampaikan. Do what you like to. Do what you like. Karena selama ini aku bisa konsisten dikasih something that I like. Tuh, keren banget ya, walaupun sesingkat itu, tapi dalam banget maknanya. Makasih banyak ya Kak Acila udah mau jadi narasumber kita dan bagi cerita inspiratif hari ini. Dan buat teman-teman pendengar juga, semoga kisah Acila bisa jadi pengingat kalian bahwa setiap langkah sekecil apapun itu, bisa bahkan dari hobi yang sederhana, bisa bawa kita ke pencapaian yang sangat besar kalau dijalani dengan cinta dan memang passionnya ditekunin ya Kak. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Bertiga. Tetap semangat berkarya dan jangan takut untuk jadi diri sendiri. Aku Raisa Mutiara, pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di cerita inspiratif selanjutnya. Bye-bye.